Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak Pak CG. Nah, di kelas 9. Apa kabar semuanya? Nah, Bapak harap kamu semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita bertemu di kelas 9. Pertemuan kita yang pertama ini kita akan membahas permainan bola besar, yaitu sepak bola, dengan subtema aktivitas, gerak, variasi dan kombinasi permainan sepak bola, taktik dan formasi dalam permainan sepak bola, serta peraturan permainan sepak bola. Nah, untuk lebih lanjut, kita perhatikan video berikut ini. Permainan bola besar. Dalam hal ini yang kita bahas adalah sepak bola. Adapun materi yang akan kita bahas pada sepak bola di kelas 9 ini, yang pertama adalah aktivitas, gerak, variasi dan kombinasi permainan sepak bola. Yang kedua, taktik dan formasi dalam permainan sepak bola. Bagian C, peraturan permainan sepak bola. Sekarang yang kita bahas adalah bagian yang pertama. A, aktivitas, pembelajaran gerak, variasi dan kombinasi permainan sepak bola. Gerak, variasi dan kombinasi dalam permainan sepak bola merupakan gabungan beberapa gerak dasar yang dilakukan dalam satu rangkaian gerakan dengan tujuan agar kita dapat menendang, menahan, menggiring dan menyundul dengan baik. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, tentunya kita harus pahami dulu apa itu variasi, apa itu kombinasi. Gerak variasi bermakna satu jenis gerakan yang dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, gerakan menendang bola menggunakan kaki bagian dalam bisa divariasikan langsung dengan menendang bola dengan punggung kaki dan kaki bagian luar. Karena teknik menendang bola itu dibagi menjadi 3 cara atau 3 teknik, yaitu menendang bola dengan kaki bagian dalam, menendang bola dengan punggung kaki, dan kaki bagian luar. Nah, ketiga teknik tersebut bisa langsung divariasikan ketika kita bermain sepak bola. Sedangkan gerak kombinasi yaitu gerakan yang menghubungkan 2 jenis keterampilan gerak. Misalnya, setelah melakukan gerakan memberhentikan bola, dilanjut dengan gerakan menendang bola dengan kaki bagian dalam. Karena di pertemuan kita di kelas 8, Bapak sudah menjelaskan teknik dasar pada permainan sepak bola itu dibagi menjadi 4, yaitu teknik menendang bola, teknik menggiring bola, teknik menghentikan bola, dan teknik menyundul bola. Nah, keempat teknik dasar ini bisa dikombinasikan dalam suatu permainan sepak bola. Sekarang kita masuk ke variasi dan kombinasi pada permainan sepak bola. Ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, variasi dan kombinasi menahan dan menendang bola. Yang kedua, variasi dan kombinasi menggiring bola dan menendang bola. Yang ketiga, variasi dan kombinasi menggiring, menahan, serta menendang bola. Aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi menghentikan dan menendang bola. Aktivitas variasi dan kombinasi menghentikan dan menendang bola dapat kita lakukan secara individual atau perorangan, kelompok atau juga berpasangan. Nah, pada kesempatan ini kita ambil satu contoh variasi dan kombinasi menghentikan dan menendang bola secara berpasangan atau kelompok. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita pilih pasangan untuk berlatih menendang dan menghentikan bola. Ini langkah awal. Selanjutnya, lakukan gerakan saling menendang dan menghentikan secara berpasangan. Misal,
kita ambil di sini si Rapli menendang bola dengan kaki kanan menggunakan bagian dalam dan Anto menghentikan dengan kaki kiri menggunakan telapak kaki. Nah, di gerakan yang kedua ini di sini sudah terdapat variasi menendang bola dan kombinasi menghentikan bola. Setelah kita menguasai gerakan menendang bola dengan kaki kanan, maka kita coba lagi menggunakan kaki kiri dengan teknik yang sama dengan kaki bagian dalam dan menghentikan bola dengan telapak kaki. Hanya saja di langkah yang kedua tadi itu dengan kaki kanan, di langkah yang ketiga ini dengan kaki kiri. Yang keempat, setelah kita agak mahir menggunakan kaki bagian dalam, maka kita coba lagi menggunakan kaki bagian luar. Setelah kita mahir dengan kaki bagian luar, kita lanjut lagi dengan punggung kaki. Yang kelima, aktivitas lain dapat juga kita lakukan dengan cara, misal si Rapli melambungkan bola dan si Anto menahan sekaligus langsung mengkombinasikan dengan teknik menendang ke arah si Rapli sehingga bola kembali ke Rapli tepat ke sasaran. Nah, di sini sudah terdapat kombinasi teknik menendang bola antara menahan dan menendang bola. Yang keenam, latihan ini dapat dilakukan di tempat. Dilanjutkan dengan gerakan maju mundur dan bergerak ke kanan dan ke kiri. Sekarang anak-anak Bapak, kita masuk ke bagian B, taktik dan formasi dalam permainan sepak bola. Ada 5 syarat dalam suatu tim untuk dapat memenangkan suatu pertandingan atau kompetisi yang sangat ketat sekarang ini, yaitu yang pertama fisik, teknik, kerjasama tim, dan mental juara, serta taktik yang jitu dalam suatu tim. Kita lanjut ke formasi permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola ada 2 jenis formasi, yaitu formasi penyerangan dan formasi pertahanan. Nah, kedua formasi ini dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan strategi yang diterapkan. Pola penyerangan dalam sepak bola diterapkan dengan tujuan agar dapat menerobos pertahanan lawan dan menciptakan gol sebanyak-banyaknya sehingga dapat memenangkan pertandingan. Sementara itu, pola pertahanan diterapkan dalam permainan sepak bola dengan tujuan menghalau dan mempertahankan gawang dari serangan lawan sehingga tidak terjadi gol. Berikut adalah contoh formasi penyerangan dalam permainan sepak bola. Di sini kita ambil contoh formasi penyerangan yaitu 4-3-3. Kita perhatikan gambar 4-3-3. 4 pemain yang berada di depan penjaga gawang ini disebut dengan pemain bertahan atau back. 3 pemain yang berada di depan pemain bertahan yaitu pemain tengah atau gelandang, dan 3 pemain di depan itu disebut dengan striker. Masih banyak lagi contoh formasi ataupun pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Di sini kita ambil 4-3-3 dan masih ada lagi 4-2-4, tergantung daripada pola yang akan diterapkan dalam permainan. Kita lanjut ke contoh formasi pertahanan dalam permainan sepak bola. Di sini kita ambil formasi atau pola pertahanan 5-3-2. Mari sama-sama kita perhatikan gambar. 5 pemain yang berada di depan gawang ini disebut dengan pemain bertahan. 3 itu pemain tengah atau gelandang, sedangkan 2
adalah pemain penyerang. Nah, di sini sangat jelas kelihatan perbedaan antara formasi pertahanan dan formasi penyerangan. Sekarang anak-anak Bapak, dalam permainan, suatu permainan kita harus tahu, harus paham mengenai peraturan dalam permainan. Dalam hal ini materi yang kita pelajari adalah sepak bola, maka kita akan membahas tentang peraturan permainan sepak bola. Yang pertama, peraturan pertandingan. Peraturan dalam pertandingan sepak bola antara lain jumlah pemain 11 orang setiap regu, lamanya permainan 2 kali 45 menit, waktu istirahat 15 menit. Memasuki babak kedua, setelah istirahat, kedua kesebelasan harus bertukar tempat. Wasit berhak menambahkan waktu bila ada pemain yang luka atau cedera. Jika waktu melebihi 45 menit, maka dikatakan injury time atau pertambahan waktu. B. Offside. Offside adalah bentuk pelanggaran apabila bola dimainkan oleh pemain yang berada lebih dekat dengan garis gawang lawan daripada bola. Handball. Handball adalah dengan sengaja ataupun tidak sengaja bola tersentuh oleh tangan. Hukuman yang diberikan adalah penalti apabila terjadi di daerah penalti, sedangkan tendangan bebas langsung apabila terjadi di luar daerah penalti atau di luar daerah hukuman. Throw in atau lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam dilakukan apabila bola keluar melewati garis samping lapangan. Peraturan melakukan lemparan ke dalam adalah sebagai berikut. Jadi, melakukan lemparan ke dalam permainan sepak bola tidak boleh asal-asalan. Berikut adalah peraturan melakukan lemparan ke dalam. Yang pertama, pemain yang melakukan lemparan ke dalam harus mempergunakan kedua tangannya dan bola harus dilemparkan melalui atas kepala. Pemain yang melemparkan bola tidak boleh memainkan bola sebelum bola tersebut disentuh atau dimainkan oleh pemain lain. Gol tidak boleh langsung dicetak dari lemparan ke dalam. Tidak boleh melakukan gerakan tipuan. Waktu melempar, kaki harus di belakang garis samping lapangan. Saat melempar, kaki harus berhubungan dengan tanah atau selalu kontak dengan tanah. Bagian E, tendangan bebas atau free kick. Tendangan bebas dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, tendangan bebas langsung. Artinya, tendangan yang harus langsung diarahkan ke gawang lawan tanpa harus menyentuh pemain lain. Sedangkan tendangan bebas tidak langsung, artinya tendangan yang tidak langsung diarahkan ke gawang lawan, melainkan harus menyentuh pemain lain. Bagian F, tendangan sudut atau corner kick. Terjadi apabila bola seluruhnya harus melewati garis gawang yang dilakukan oleh tim itu sendiri. Dan bisa juga apabila bola ditendang ke penjaga gawang dan penjaga gawang menepis bola tersebut sehingga bola keluar dari garis gawang atau juga dari atas gawang, maka terjadilah tendangan sudut. Nah, pada materi ini Bapak memberikan latihan kepada anak-anak Bapak. Di sini ada dua. Yang pertama, jelaskan berbagai gerak dasar permainan sepak bola. Yang kedua, tuliskan berbagai variasi dan kombinasi gerak pada permainan sepak bola. Itulah video pembelajaran kita hari ini. Bapak berharap mudah-mudahan kamu semuanya paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Dan apabila ada kira-kira pertanyaan ataupun ada yang kurang paham dari materi pelajaran kita hari ini, bisa kamu tanya ke Bapak melalui
WA. Nah, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.